Kami sungguh menikmati hadirat-Mu. Kami ingin terus menikmati indahnya persekutuan dengan Roh-Mu yang kudus. Haleluya. Bawa kami lebih dalam lagi, setiap kami tanpa terkecuali. Kalau ada tembok-tembok, benteng-benteng yang menghambat setiap hati kami untuk boleh menikmati hadirat Tuhan, biarlah hari ini juga tembok itu dijebol semuanya, diruntuhkan semuanya, sehingga tidak ada penghalang lagi. Sehingga setiap kami boleh menikmati hadirat Tuhan, larut di dalam aliran Roh Kudus yang luar biasa itu. Terima kasih. Biarlah pembebasan daripada Tuhan bekerja dalam. Sebentar kami mau belajar firman Tuhan, firman kehidupan yang sanggup mengubah hidup kami, yang sanggup mengubah hati kami. Roh Kudus untuk bekerja agar firman ini menggarap hati kami. Setiap hati kami digarap oleh Roh Kudus sehingga hati kami menjadi tanah yang subur, yang siap taburi benih firman Tuhan. Dan kami rindukan benih firman Tuhan yang terjatuh, tertanam di hati kami itu bertumbuh semuanya. Tidak satu pun yang gugur. Tapi itu kami mau usir segala pencuri firman Tuhan, segala burung-burung adalah merupakan pekerjaan kuasa kegelapan yang coba untuk mensabotase firman Tuhan. Kami hardik, engkau keluar hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ada pasukan malaikat Tuhan yang berjaga di tempat ini untuk jaga setiap benih firman Tuhan itu tertanam. Bahkan engkau mengerjakan jauh lebih besar daripada apa yang bisa hamba sampaikan, ya Roh. Terima kasih, kami bersyukur dan kami siap dengan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan amin. Amin. Luar biasa. Shalom. Kita bersyukur ya. Pagi yang sangat indah ini kita boleh nikmati kebaikan Tuhan. Biasa lihat Pak yang sudah lama dah hadir kembali, ya welcome home, ya kan, puji Tuhan. Kita bersyukur, kita harus bangkit tahun 2025 ini. Ya, semua kita harus bangkit, amin. Hidup itu harus tetap maju, meningkat terus, ada progresnya, ada kemajuannya yang harus kita capai. Nah, hari ini ataupun kesempatan ini kita akan belajar prinsip firman Tuhan. Mungkin dalam 1 bulan saya hanya bicara ini saja, 1 bulan penuh hanya bicara prinsip dasar ini. Ya, karena kalau kita ngerti ini dan praktekkan, maka hidup kita pasti berubah. Semuanya pasti berubah. Saudara, yang paling sulit berubah itu adalah pikiran manusia. Jadi kita proses untuk menata ulang proses berpikir kita ini. Melihat firman Tuhan dengan cara yang benar. Karena suatu kita tepat melihatnya, percayalah. Segala berkat Tuhan itu kita terima. Karena Bapa kita sangat baik kepada kita. Bayangkan, anaknya saja, Yesus Kristus yang paling dia cintai, dia serahkan buat kita. Mati di kayu salib untuk menggantikan kita orang berdosa. Dia serahkan. Apalagi masalah-masalah berkat dunia. Masalah uang, ya masalah-masalah harta. Tuhan kita juga rindu anak-anaknya nikmati semua itu. Kita jangan salah berpikir dulu. Dia rindu. Sangat rindu. Tapi ada caranya, sesuai dengan firman Tuhan, caranya Tuhan, bukan cara manusia. Amin. Kita terima berkat Tuhan dengan caranya Tuhan, bukan caranya kita. Nah, ini satu perlu kita pahami. Makanya ada firman Tuhan di dalam Yohanes 8:32 berkata gini, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jadi kita ini banyak terbelenggu karena kita tidak tahu kebenaran. Sehingga kita merasa hidup ini begitu susah, hidup ini begitu membosankan, ya. Karena kita nggak tahu apa rancangan Tuhan dalam diri kita ini. Kita tidak tahu bagaimana caranya untuk mendapatkan berkat Tuhan ini. Nah, makanya itu perlu kita dalam 1 bulan ini belajar hanya untuk membongkar pikiran kita dulu. Sampai nanti kita pelan-pelan mengerti prinsip hidup. Ini judulnya ini bukan grammar bahasa Inggris pula, ya kan? Be, have, do, or do, have, be, ya kan? Yang kalau belajar bahasa Inggris ada tuh. Be itu apa? Am,
is, are, ya kan, have, has, had, do, did, dan, nah, gitu-gitu lah ya. Tapi ini nggak ada kaitannya dengan bahasa Inggris, ya. Nah, kita nggak belajar grammar di sini. Kita belajar satu prinsip yang paling penting. Nah, be itu artinya apa? Yang anak sekolah lah dulu apa? Ayo be apa? Ayo be. Menjadi. Pinter si Evelyn. Be menjadi, betul. Have, mempunyai atau memiliki. Oke. Do, melakukan atau mengerjakan. Gitu ya. Oke ya. Jadi, apakah menjadi, mempunyai, melakukan, atau melakukan, mempunyai, menjadi. Yang mana ini? Ini ya. Jadi judulnya ini agak sedikit apa namanya ya? Agak membingungkan. Nah, kita buat satu persatu. Saya mau kita semuanya tenang dulu. Ya. Kita bisa menikmati. Oke. Be have do atau do have be. Manakah yang Anda pilih? Yang mana? Ya. Be have do atau do have be. Apa? Be have do have be. Nah, sekarang kita lihat contohnya dulu ya. Nanti saudara, saya tanya siapa yang setuju angkat tangan gitu ya. Nah, kita mulai dari berbuat baik, punya pahala, menjadi selamat. Setuju? Coba, berbuat baik, punya pahala, menjadi selamat. Setuju? Setuju, oke. Bekerja, punya uang, menjadi kaya, setuju? Ya setuju angkat tangannya lah, kan tadi kita sudah setuju. Setuju angkat tangan, ya kan? Oke, terima kasih, turun lagi. Makan, minum, olahraga, tubuh sehat, menjadi sehat. Yang setuju angkat tangan. Ya masih banyak, oke, good. Ya, oke, nah sekarang berikutnya, menjadi anak Allah, punya karakternya, berbuat baik. Yang setuju angkat tangan. Oke, banyak yang gak setuju, oke. Menjadi anak Allah, punya warisannya, mengerjakan warisannya. Siapa yang setuju? Sedikit juga ya, oke. Menjadi anaknya, tubuh yang sehat, makan, minum, dan olahraga. Siapa yang setuju? Oke, jadi masih apalah ya. Saya nggak tahu yang lain nggak berespon atau gimana, atau nggak ngerti bahasa Indonesia, saya nggak tahu juga ya kan. Jadi nggak pernah angkat tangan, semuanya nggak ada angkat tangannya, bingung juga jadinya ya kan. Oke lah. Nah jadi setelah dikasih Tuhan, inilah contoh bagaimana seseorang yang memiliki cara berpikir tadi, do have be atau be have do. Jadi kalau orang-orang yang do have be, ini adalah orang-orang yang kebanyakan manusia seperti itu. Orang-orang dunia memang pola pikirnya do have be inilah. Termasuk juga orang-orang Kristen, masih banyak juga yang masih memiliki cara berpikir do have be. Menjadi, ya, mengerjakan dulu. Jadi intinya kerjakan dulu, mempunyai baru menjadi. Ya, seperti kalau kita sedikit lihat di ini gambar ini, kenapa saya pilih ini kan? Orang kan gitu kan? Pokoknya kerja keras dulu. Kerja keras dulu. Menapaki tangga-tangga kehidupan ini, lewati semuanya supaya bisa sukses, kan gitu kan? Suksesnya kan di ujung. Setelah kerja keras, terus kerja keras, banyak duitnya, ya kan? Banyak kepunyaannya, propertinya, sukses. Orang bilang, wah, Jogi Ibana bah, hebat do Ibana, berbiasa do, sukses Ibana Sonari, kan? Nah, memang itulah cara berpikir orang kebanyakan, ya. Nah, jadi yang tadi berbuat baik, punya pahala, menjadi selamat. Nah, agama-agama dunia, begini dia cara kerjanya. Agama-agama dunia, saudara-saudara, agama apapun juga, mereka punya konsep berbuat baik dulu, baru punya pahala, baru masuk surga. Gitu ya. Atau bekerja dulu, punya uang, menjadi kaya. Atau makan, minum, dan olahraga, tubuh sehat,
menjadi sehat. Ini yang umum begitulah. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, tentunya Tuhan mau kita berubah kepada sebuah cara pemikiran yang baru. Jadi kita sudah diselamatkan Tuhan dari gelap kepada terangnya yang ajaib, maka Tuhan mau juga kita punya cara berpikir, pemahaman yang baru terhadap hidup ini. Makanya anak-anak Tuhan harus bergeser kepada be, have, dan do. Be itu apa? Menjadi. Jadi titik awal kita ini adalah anak Allah, titik awalnya kita. Setelah kita percaya kepada Yesus Kristus, Dialah Tuhan kita, maka kita berkata, ya Aba, ya Bapa. Allah Sang Pencipta menjadi Bapa kita. Dan kita sebagai anak Allah. Nah, karena kita punya anak Allah, kita ini sebagai anak Allah, maka kita punya karakter Allah, karena ada namanya DNA. Seorang ayah atau orang tua akan menurunkan DNA-nya kepada anaknya. Ya, kromosom gen itu ya. Akan diturunkan, diwariskan DNA-nya. Jadi juga karena kita adalah anak Allah, maka karakternya, sifat-sifat Allah itu menjadi milik kita. Nah, makanya karena kita sudah punya DNA ataupun gen ataupun kromosom daripada Allah, maka kita berbuat baik. Jadi berbuat baik buat kita itu sesuatu hal yang sangat natural, sangat biasa. Karena kita anak Allah Bapa yang punya gen ataupun DNA Bapa yang baik itu. Sudah bisa nangkap nih? Mulai nangkap? Jadi startingnya kita ini sudah menjadi anak Allah dulu. Kita menjadi anak Allah, maka kita punya warisannya. Jadi kalau kita sebagai anak Allah, otomatis namanya anak punya warisan. Diwariskan langsung. Ya contoh sederhana, saya dengan Timothy nih. Anak saya. Dia tahu karena dia anak, maka semua punya saya, punyanya dia. Kalau saya punya batik baru, maka dia pun pakai batik saya semua. Apa pun saya pakai, dipakainya juga semuanya, ya kan? Kira-kira gitu, karena dia tahu ini punya bapakku, ku pakai aja. Yang gitu jadinya, karena dia tahu ada warisan. Ya motor saya, ada mobil, ya dipakainya aja. Karena dia tahu dia anak, dia warisan. Jadi bisa paham. Jadi namanya anak itu, maka sudah otomatis melekat warisan orang tuanya kepada dia. Kalau kita pahamin ini luar biasa terobosannya. Karena kita anak Allah Bapa di sorga, pemilik jagat raya, pemilik emas perak dengan segala isinya, maka kita ini memiliki apa yang Bapa miliki. Makanya orang percaya, orang Kristen itu orang paling kaya sedunia. Saya anggap diri saya mulai dulu setelah saya ngerti ini, saya orang paling kaya, mulai saya ngerti kebenaran ini, udah lama, udah 20-30 tahun saya ngerti pemahaman ini. Saya anggap diri saya orang paling kaya sedunia. Gak pernah saya merasa miskin, kurang, gak pernah. Karena saya tahu Bapakku maha kaya, ya kan? Kemanapun saya akan tampil pede saja, Bapakku maha kaya. Apa yang kau perlukan semua pasti ada. Dan memang begitu, ada aja. Ya kalau lagi kita perlu semuanya pasti ada saja. Nah diawali dengan pemahaman dulu. Amin. Nah karena kita anak Allah, kita punya warisannya. Dan sekarang kita bekerja apa? Kita sekarang bekerja bukan cari duit lagi. Saudara ini perhatikan, ini prinsipnya, makanya satu bulan kita belajar ini saja, karena ini membongkarnya ini pasti akan sulit dalam pikiran saudara, karena saudara begitu puluhan tahun bekerja dengan do have be. Jadi kalau kita bekerja bukan cari uang, kita bekerja bukan cari kaya, itu bahasa kita. Kita bekerja karena apa? Kita mengusahakan warisan yang sudah kita punya. Kita sudah punya loh, kita nggak cari-cari lagi. Beda kalau kita cari duit, kerja keras biar cari duit. Kita belum punya duit nih gitu. Pemahamannya ya. Banting tulang semuanya. Saya mau cari duit, saya mau dapat duit. Itu pemikiran orang dunia. Tapi kalau anak Allah berpikirnya beda. Saya sudah punya semuanya. Nah, walaupun nggak kelihatan, tapi dalam mentalnya dia sudah ngerti. Saya punya semuanya. Saya mengerjakan apa yang sudah warisan Tuhan kepada saya, mengelola dan melipat gandakannya, memultiplikasikannya. Itu yang dalam pikiran kita ini, yang sudah anak-anak orang percaya ini. Jadi kita bekerja itu adalah
merupakan cara kita menghormati Bapak kita juga. Warisan yang sudah diberikan kepada kita, kita kelola, kita kembangkan. Tidak kita biarkan saja, nggak jadi lahan tidur gitu kan. Kita dikasih kita tanah, kita biarkan aja kita. Nggak gitu, kita usahakan, itu bagian daripada kita menghormati dan mencintai Bapak kita yang sudah memberikan warisan kepada kita. Nah begitu dia, jadi mengerjakan warisan gitu. Jadi kalau saya bekerja, saya sedang memberikan warisan Bapak di sorga. Ya kalau saya sedang mengajar di kampus, saya mengerjakan warisan itu. Karena warisannya adalah seperti itu, dan saudara pun gitu. Saudara mengerjakan warisan dari Bapak untuk saudara lipat gandakan, multiplikasikan. Oke, menjadi anaknya, tubuh yang sehat, makan minum dan olahraga. Jadi kalau kita ini sebagai anak-anak Tuhan, orang percaya, maka kita sudah ngerti. Sebagai orang percaya, hak kita adalah hidup sehat. Dasarnya dari mana? 1 Petrus 2:24. Yesus telah menanggung semua dosa kita dalam tubuhnya. Supaya apa? Supaya oleh bilurnya kita menjadi sembuh atau sehat. Jadi sebagai orang percaya, saya sudah sadar tubuh saya ini adalah tubuh yang sehat. Karena apa? Yesus sudah menjamin di kayu salib dengan kematiannya. Saya percaya itu. Dan saya pegang itu. Jadi kalau ada satu hal yang sakit, saya akan tolak, itu bukan milikku. Hakku adalah hidup sehat. Karena firman Tuhan bilang begitu, aku percaya pada firman itu. Kalau tentang sakit, aku tolak. Engkau bukan milikku. Kau enggak aku kenali, yang aku kenali firman Tuhan berkata, aku sehat sembuh. Kalau sakit, aku menyangkal engkau tidak punya aku. Pergi. Itu dalam pikiranku. Begitu terus. Jadi sakit enggak bisa lama-lama. Hitungan sebentar aja dia. Hitungan jam pergi dia. Hitungan jam pergi dia. Kenapa? Ditolak. Karena saya tahu ini salah tempat, salah masuk. Nah, karena saya tahu saya adalah anak Allah yang hidupku adalah sehat, maka memiliki tubuh yang sehat. Maka makan, minum dan olahraga itu untuk menghargai kesehatan yang sudah Yesus raih di kayu salib itu. Jadi aku makan, tentunya ya kita harus jaga kesehatan juga, ada aturan hidup ini. Makanya kita orang percaya itu punya hikmat. Hikmat itu dia mengerti mana yang baik, mana yang membahayakan buat tubuhnya. Dia nggak akan merusak tubuhnya dengan memakan hal-hal yang dia tahu berbahaya buat tubuhnya. Namanya anak Tuhan, dia berhikmat. Dia hikmatnya akan bekerja. Oh ini udah melampaui. Aku menjaga tubuhku sebagai bait Allah. Jangan sampai nanti tubuhku ini jadi rusak dibuatnya. Jadi kita selektif. Karena kita menghargai Yesus sudah mati di kayu salib supaya kita sehat ini. Ya darahnya tercurah agar kita sehat nih. Nah kita bagian kita apa? Menghargainya dengan apa? Menjaga hidup kita. Makanan kita jaga, jangan olahraga juga lah. Amin. Ya bergeraklah badan kita, gerak-gerakkan, jangan hanya tiduran aja, rebahan saja. Jangan. Itulah namanya hikmat bekerja. Ya. Jadi karena kita anaknya, maka kita mewarisi tubuh yang sehat. Karena tubuh kita sehat ini, kita harus pergunakan dengan tepat. Untuk apa? Ya makanlah dengan tepat, bekerja dengan tepat, olahraga dengan tepat, tidurlah dengan tepat. Amin? Wow, ini dia. Ya, jadi asalnya kita ini adalah kita anak Allah. Oke, jadi sebenarnya prinsip behave do ini adalah prinsip yang sudah dimulai ketika manusia ada di Taman Eden. Jadi supaya kita tahu bagaimanakah rancangan Allah kepada umat manusia, kita harus kembali, ya, kita harus kembali kepada manusia pertama, Adam dan Hawa. Kita tahu, oh rupanya itulah rencana Tuhan, maksud Tuhan, maunya Tuhan kepada manusia. Kita lihatlah manusia di Taman Eden yang pertama. Ada apa dengan manusia di Taman Eden yang pertama? Kita melihat ya. Oke. Di dalam Kejadian 1:27 firman Tuhan, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya lah mereka. Jadi daripada mulanya di Taman Eden itu, maka Allah menciptakan manusia serupa dan segambar dengan Allah. Itulah binya kita.
Jadi B-nya kita tadi, kita diciptakan serupa dengan gambar Allah. Saudara dan saya, kita ini serupa dan segambar dengan Allah. Betapa luar biasanya, betapa mulianya kita ini. Tidak ada makhluk ciptaan Tuhan, termasuk juga para malaikat, yang diciptakan serupa dan segambar dengan Allah selain manusia sendiri. Jadi B-nya kita ini adalah serupa segambar dengan Allah. Itulah kita ini, kita harus kuat di dalam pemahaman itu. Saya dan saudara serupa dan segambar dengan Allah. Kemudian Kejadian 1 ayat 28 bagian A. Allah memberkati mereka. Berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Nah, Tuhan memberikan kepada kita. Apa have-nya? Ada berkatnya. Karena kita ini segambar dan serupa dengan Allah, be-nya kita, maka have kita apa? Kan be have do. Ya, be have do. Maka have-nya kita apa? Have-nya kita adalah Tuhan kasih kita berkatnya. Berkatnya apa? Semua sudah ada. Jadi ketika manusia Tuhan ciptakan pada hari ke-6, Tuhan punya alasan. Kenapa Tuhan ciptakan manusia pada hari ke-6? Kenapa hari pertama saja atau hari yang kedua? Tuhan ciptakan manusia hari ke-6 supaya semuanya udah siap dulu, udah ada semuanya. Udah radebe sudah, gitu kan. Jadi manusia nggak perlu cari apapun juga. Semuanya sudah ada di Taman Eden. Semua tumbuh-tumbuhan yang berbiji, yang berbuah, semua ternak, hewan sudah ada, apapun, terang sudah ada, waktu sudah, semuanya sudah ada, tinggal manusia hadir. Itulah konsep Allah kepada kita manusia. Makanya Tuhan dari awal gak mau kita dikerja keras, gak ada itu. Adam, ini semuanya, ini cangkol samamu ya, ini traktormu ya, ini palumu ya, ini obengmu ya, gak ada. Enggak, Tuhan gak buat gitu. Semuanya sudah siap, tinggal Adam lapar, makan aja, semua sudah ada. Itulah hati Allah, rencana Allah bagi manusia. Biar kita paham, karena kita ini diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Jadi Allah gak mau dari awal kita ini kerja keras, banting tulang, banting pintu, banting istri, banting anak, banting semuanya bisa dibanting. Enggak, saudaraku. Ya, Tuhan mau kita ini, hidup kita menikmati berkat-berkat Tuhan. Betapa luar biasanya. Maka itulah have-nya. Semua berkatnya sudah kita miliki. Nah kemudian, apa do-nya? Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden. Untuk apa? Mengusahakan dan memelihara taman itu. Jadi do-nya kita adalah mengusahakan dan memelihara taman itu. Itu aja. Tinggal merawat aja. Ya maintenance gitu. Jadi kita nggak kerja keras, banting tulang sekuat tenaga, porsi keringat lagi, kerja lagi, lembur lagi, kurang waktu, tambah waktu lagi, nggak gitu. Tuhan mau kita yang sudah ada ini dikelola saja, ya, tinggal mengelola dan memelihara taman itu. Betapa indahnya tujuan Tuhan, ibaratnya kalau misalnya kita ini ya, orang tua kita sudah punya kekayaan luar biasa, jadi kita hanya melihat-lihat aja, memelihara saja. Melihara mana ada yang terjadi yang nggak beres, ya kita tangani supaya beres, ya kan? Itu aja. Jadi luar biasa behavior-nya kita. B-nya apa? Kita ini diciptakan serupa segambar dengan Allah. Have-nya kita apa? Semua berkat-berkat itu sudah diberikan kepada kita. Semua berkat sudah, jadi kita titik berangkatnya sudah punya berkat kita ini. Sudah punya berkat. Kita hanya apa? Do-nya kita apa? Mengerjakan apa yang sudah diberikan kepada kita, kita tinggal memelihara, mengupayakan. Ya, kalau bahasa sekarang, ya, memanage-nya, memultiplikasinya, melipat gandakannya. Itulah sekarang menjadi do-nya kita, pekerjaan kita. Nah, tetapi ya, semuanya berubah. Setelah kapan?
Ya, jadi do kita menjadi berkatnya. Jadi, nah nanti kita akan lihat sebelumnya. Ya ada satu poin dulu. Jadi behave do kita ini kan diciptakan serupa segambar dengan Allah. Tujuannya apa? Supaya kita intim dengan Allah. Itu tujuannya. Kenapa kita diciptakan serupa dan segambar dengan Allah? Supaya kita intim, akrab, kita bisa berkomunikasi. Allah tidak bisa intim dengan gajah, walaupun gajah badannya gede. Atau dengan King Kong badannya gede. Atau dengan ikan paus yang gede sekali. Gak bisa. Karena apa? Ikan paus, gajah, King Kong tidak diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Tapi manusia, kita diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Jadi manusia itu makhluk komunikasi. Kita ini bisa berbicara, kita ini bisa berpikir, kita punya kehendak bebas, kita punya pendapat yang berkembang. Makanya Allah sangat suka supaya kita bisa berkomunikasi intim dengan Allah. Kayak kita tahu di kitab Kejadian juga, ketika hari sejuk maka Allah selalu datang ke Taman Eden dan berbincang-bincang dengan Adam dan Hawa. Allah punya satu hobi pada hari sejuk, Adam dan Hawa untuk berbincang-bincang, ngobrol gitu, hanya ngomong ya. Ngomong apalah, gimana Adam hari ini? Gimana taman ini? Ya ngomonglah, waduh luar biasa Bapak gitu kan. Monyet gimana? Oh monyet pun tadi di sana cerita, namanya cerita tentang apa yang di Taman Eden dan rancangan Tuhan. Ya, jadi itu saudara. Maka kita harus kembali. Kita sudah tahu ini. Kenapa tujuannya kita diciptakan segambar dengan Allah? Supaya kita ini intim dengan Bapa di sorga. Karena itu Allah memberikan kemampuan. Ya, ada kemampuan Allah kepada kita untuk melakukan berkat Allah itu. Jadi kita intim dengannya, kita punya kemampuan ilahi untuk melakukan berkat Allah yang sudah diberikan kepada kita. Lagi sekali, kita yang kerja, yang wira swasta, yang berdagang, maka intilah, dekatlah dengan Tuhan. Waktu kita intim, dekat dengan Tuhan, kita akan ada diberikan kekuatan ilahi. Akan ada tuntunan arahan. Apa yang harus kita perbuat dengan bisnis kita ini? Bisnis kita ini mau kita apakan? Gimana cara mengelola bisnis kita? Akan ada hikmat daripada Tuhan bekerja kepada kita. Kita buat apa? Sekarang bisnis apa yang mau kita buat nih? Kalau kita dekat sama Tuhan, maka akan ada suara hati kita diajari oleh amin. Makanya kita yang pengusaha, yang bekerja juga harus intim. Disitulah kita akan menerima dan mengalami kekuatan ilahi dan juga kemampuan mengerjakan berkat-berkatnya. Nah kemudian manusia jatuh ke dalam dosa. Ya, dalam Kejadian 3 kita tahu disitulah manusia jatuh ke dalam dosa. Dosa membuat manusia melakukan prinsip do have be, jadi terbalik. Awalnya Tuhan mau kita ini behave do. Tetapi setelah dosa masuk, maka terjungkir baliklah prinsip manusia. Kenapa? Karena dinya kita setelah manusia jatuh dalam dosa, kita sudah tidak serupa dengan Allah lagi. Nah ini dia. Jadi saudara kita harus ingat ya, setelah manusia jatuh dalam dosa, kita udah enggak serupa dengan Allah lagi. Apa penyebabnya? Nah kita lihat di dalam Kejadian 3 ayat 17. Lalu firman-Nya kepada manusia, firman Allah ya. Karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah. Lihat di situ. Terkutuklah tanah karena engkau dengan bersusah payah. Baru muncul kata bersusah payah. Engkau akan mencari rezekimu. Tadi kan tinggal ambil. Sekarang sudah berjerih payah, susah payah. Dari tanah seumur hidupmu. Wow. Wah langsung total. Jadi kalau kita lihat di sini, ya, maka udah berubah dia.
posisinya. Udah dulu dengan bersusah payah. Maka do. Di depan sudah do dia. Engkau akan mencari rezekimu, baru bisa dapat have. Punya rezeki. Sesudah apa? Bersusah payah dulu. Dari tanah sumber hidupmu. Jadi B-nya dia, takdirnya dia, hidupnya begitulah. Ya setelah dosa itu masuk, karena Adam tidak taat pada perintah Allah, Allah bilang, Adam dengar baik ya, di Taman Eden ini ada ribuan jenis tumbuhan yang buahnya enak-enak kau makan. Silakanlah ribuan jenis tumbuhan ini, buah-buah ini silakan. Hanya pesanku satu aja Adam. Yang di tengah-tengah itu Adam, namanya buah pengetahuan yang baik dan jahat, jangan kau makan. Akan mati, itu aja Adam, pesanku itu aja. Kau dengar Adam, paham? Paham Tuhan. Ya kan? Cuma satu aja loh. Yang lain dia mau anggur, makan anggur itu. Mau apel, makanlah. Melon, makanlah. Pepaya, makanlah. Durian, makanlah, semualah pokoknya. Ternyata Adam tidak sanggup menepati janjinya kepada Tuhan. Di balik ketidaktaatannya, itu terdapat pemberontakan. Jadi nggak kita anggap sepele. Orang nggak taat itu motif awalnya memberontak, saudaraku, melawan. Kalau ada orang nggak taat, kenapa? Dia melawan, memberontak, itu alasannya. Tersimpan di dia melawan, memberontak, akhirnya dia tidak taat. Makanya Tuhan langsung aman. Ya, maka kita lihat tanah terkutuk. Harus diusahakan karena mulai ada tumbuh semak duri. Terkutuk itu apa bentuknya? Semak duri tadi yang akan memakan tanaman yang ditanamkan di sana. Jadi harus diusahakan. Semaknya, durinya harus dibuang, ya kan? Baru tanaman itu bisa tumbuh. Nggak ada saingannya untuk bisa menghasilkan buah. Nah, begitulah sumber hidupnya. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu. Kejadian 3 ayat 19a. Ya, jadi do, have, be-nya udah seperti itu. Jadi do dulu, kerja dulu, baru have, baru dia bisa memiliki, dan itulah dia. Jadi saudara, sesudah dosa masuk, ya, maka be-nya manusia ini ditentukan oleh orang lain. Pengadilan manusia dan diri sendiri. Makanya orang kerja keras kan, tujuannya kan begitu. Supaya dia diakui. Kan banyak orang gitu kan. Maka nasihat orang tua kepada anak kan gitu. Jadi anakku, kasihan. Kerja keras do hoda. Penggudang do hepengmu. Macari gogoho. Dang malas. Kalau dang hepengmu jol maipe mamereko hormat masudiha. Itu kan nasihat hormatan gitu kan. Ya. Salah enggak? Ya secara manusia enggak salah. Kita bicara konsep manusia sih begitu. Kita bicara manusia kebanyakan begitu. Itulah yang dianut oleh manusia dimanapun juga dia. Dan saya harap saudara pun jangan lagi lah ulangi nasihat yang sama lagi. Itu namanya apa? Kekuatan sendiri. Tapi ya orang begitu dia. Makanya ada orang yang akibatnya ini kan waktu konseling pranikah dengan yang mau nikah, di mana mereka dibesarkan di keluarga bagaimana, dan mereka mengakui seperti itu. Makanya di gereja ini pun ya mereka nggak datang karena saya tahu dari orang tuanya konsepnya seperti itu, harus uang karena harga dirinya ada pada uang, hidupnya diletakkan di atas uang. Nggak ada uang dia merasa nggak bernilai, nggak berharga, dia harus rebut cari uang sebanyak-banyaknya, korbankan apapun juga. Itu kenapa? Nasihat yang salah dari orang tua. Karena orang tua terlalu menekankan tentang harus punya uang supaya bernilai. Kalau kau tak punya uang, gak dianggap orang kau. Nah, itulah nasihat yang merusak banyak anak-anak muda. Padahal kita sudah belajar. Kita B-nya kita sudah apa? Kita ini sudah serupa dengan Allah. Itulah B-nya kita.
Dan segala berkat Tuhan itu sudah ada dalam diri kita ini. Ini masalahnya ini kan di sini, masalahnya ini percaya atau tidak itu masalahnya. Makanya kenapa terjadi mukjizat tidak percaya atau tidak. Masalah kita percaya atau tidak itu aja sebenarnya. Makanya itu harus membongkarnya, itu butuh Roh Kudus mengerjakannya supaya kita bisa percaya. Baru kita mengerjakan apa yang sudah kita miliki. Nah, itu dia kerennya. Jadi kalau tidak, maka kita akan ditentukan oleh manusia B-nya kita. Kita siapa? Orang lain yang membandrol kita, ya kan? Kalau kita nggak ngerti nih, ya pengadilan manusia atau diri kita sendiri. Kayak banyak orang membuat dirinya, aku kalau nggak begini, aku belum begini, aku merasa masih gagal. Kita ciptakan sendirilah siapa kita menurut kita sendiri. Aku belum punya ini, belum punya ini, belum punya itu, aku belum merasa hasil, ya kan? Nah, kita ciptakanlah maunya, jadi kita terakhir kita menjadi mesin yang bergerak terus di luar rancangan Tuhan. Kita mesin yang berputar dengan kencang di luar rancangan Tuhan. Sampai kita habis, dan kita bilang, Tuhan, teganya kau Tuhan, gak kau bantu aku. Ini, ya kan? Terakhir Tuhan yang salah. Semua orang salah di sekitar kita. Padahal kita yang salah men-setting sesuai dengan apa yang Tuhan mau dalam kita ini. Jadi saudara, kita belajar ini, kita makin mengerti. Ya, jadi jangan biarkan hidup kita ini ditentukan oleh orang lain. Saudara harus kuat di firman Tuhan. Saudara harus tahu kita ini anak Allah. Kita sudah punya segala-galanya, amin. Kita sudah punya segala-galanya, apapun itu sudah kita punya dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ya? Jadi kalau kita sudah gitu, kita gak akan panik dengan apapun terjadi di hidup ini. Kita gak akan panik, saudaraku. Kita akan bisa tenang. Kenapa? Harta kita ada dalam Yesus Kristus. Mari nggak tahu apakah hoax ataupun tidak, dolar turun jadi 8.000 rupiah, ya kan? Ya kan? Semua heboh, yang punya duit di grup pun saham, yang punya duit pun ya mulailah hatinya terletak di mana, ya kan? Karena langsung separuh kayaannya hilang kalau dia investasi di dolar, ya kan? Kan setengah harta, uangnya habis, ya kan gitu ya? Ya itulah, kalau di uang kita tempatkan hidup kita. Yang mati tiba-tiba. Kalau masih banyak duitnya, masih banyak, cuma karena ada turun nilainya, itu gak sanggup dia. Itu ada yang lari dan seterusnya. Makanya buat kita, pahamilah B-nya kita. Kita anak Allah, diciptakan serupa segambar dengan Allah. Kita sudah memiliki semua yang Bapa miliki. Kita tidak kurang satu. Berkatnya begitu indah kepada kita. Bahkan sampai dengan kekekalan kita pun sudah disiapkannya. Amin. Kalau kita tutup mata di bumi, buka mata di sorga. Amin. Wow, keren ya kan? Keren sekali. Makanya nggak ada alasan buat anak Tuhan ini hidupnya stres. Ya, nggak ada alasan kita hidup kita stres, depresi, gangguan jiwa, ya kan? Kenapa? Tekanan hidup nggak ada. Kalau dia ngerti siapa dia dalam Kristus. Makanya ini kan kita bicara dalam pikiran kita harus diubah dulu. Ya. Oke. Nah, perbedaan antara be have do dengan do have be. Jadi kalau be have be itu adalah sebelum berdosa, sebelum manusia jatuh dalam dosa, itulah yang Tuhan kehendaki dalam diri kita ini adalah menghidupi kebenaran be have do itu. Kita ini apa? Serupa dengan Allah. Segambar dengan Allah. Mempunyai berkatnya. Jadi kita sudah punya berkat. Jadi enggak kita perlu lagi cari-cari berkat. Udah ada berkat itu sebagai anak, sudah ada. Setiap orang percaya berkatmu sudah ada dalam Kristus, sudah ada. Percayalah, sudah ada. Maka mengerjakan berkatnya itulah kita. Hah? Kerjakanlah berkatnya itu dengan senang hati dan sukacita. Saudara, ini sedikit ya, ketepatan saya ingat aja nih. Saudara tahu nggak kisah anak yang hilang itu, anak yang bungsu dan sulung? Itu cerita itu begini. Kalau semakin saya renungkan kan, itu gambaran kita ini seperti anak bungsu
dan sulung kedua-duanya. Kita sebagai anak, tapi kita tidak tahu kita ini adalah pemilik daripada apa yang Bapak punya. Makanya kalau kita lihat anak yang sulung kan, Bapak, aku udah kerja dengan Bapak, seumur hidup aku jaga semua sungguh-sungguh, tapi Bapak nggak perhatian, nggak kasih sama aku pun satu anak kambing untuk kupotong, bisa kami pesta dengan teman-teman. Sementara anak Bapak itu yang jahat itu, yang main perempuan itu, barusan pulang habiskan duit, Bapak buat pesta besar, dipotong anak lembu tambun, Bapak nggak adil, kan karena dia nggak paham. Sebenarnya Bapaknya, anakku, kamu udah lama hidup sama aku, harusnya kamu tahu apa yang kupunya, itu punyamu. Kalau kau mau motong anak kambing, anak lembu, silakan. Emangnya pernah Bapak marah sama kamu? Artinya apa? Si anak sulung pun tak kenal bapaknya. Gak kenal maunya Bapak itu apa. Dan gak tahu dia posisi dia sebagai anak, ya dia punya Bapak. Sama kayak si anak yang bungsu, ketakutan gak dapat bagian, kan gitu kan? Bapakku mumpung masih kaya, mumpung masih konglomerat, mana tahu tahun depan dia udah bangkrut, ya kan? Nggak sempat lagi kunikmati hasilnya. Masih dia kaya raya, Pak, bagianku. Padahal belum bagiannya, karena bapaknya belum mati. Harusnya mati dulu baru bagi warisan, kan itu kan? Ini masih hidup udah minta warisan, anak kurang ajar. Tapi oke lah, bapaknya kasih kok, nggak masalah. Karena ketakutannya dia nggak dapat bagian, ya kan? Poyak-poyakannya. Arti itu gambaran kita manusia yang kita pun tak mengenal bapak kita. Jadi banyak orang Kristen, kita ini tak kenal siapa Bapak kita. Makanya kita hidup kita kayak anak sulung tadi, ya kan? Nuntut Tuhan, atau anak bungsu tadi, poya-poyakan, banyak sehidup kayaknya mau semua dijelajahi. Jadi kita harus belajar. Jadi sebelum berdosa, kita ini mengerjakan berkat-berkatnya. Itulah ada di Taman Eden. Nah, sesudah berdosa maka iblis mengubahnya menjadi do have be, dan inilah yang sekarang banyak orang kerjakan. Semua orang sekarang kerja. Kalau kau kerja baru kau miliki. Kalau kau miliki barulah kau sukses, binya sukses, kan dipandang orang. Mengerjakan tanah yang terkutuk, jadi tanah yang sudah terkutuk itulah yang dikerjakan. Mempunyai makanan supaya makan, baru dapat hidup. Konsep orang berdosa begitu. Ya, kerjakan dulu tanah terkutuk itu, baru ada makanan, barulah bisa hidup. Itulah bedanya. Makanya kita jangan memiliki cara berpikir yang ini. Lagi sekali kita bukan kerja supaya dapat makan ya, berkat kita sudah ada, jadi kita sudah paham kita sudah ada, tinggal kita mengupayakannya saja berkat itu. Kita tahu kita sudah Tuhan kasih berkat. Kita tahu kita tak akan pernah kekurangan, pasti. Kerjakan aja apapun yang sudah Tuhan percayakan untuk kita kerjakan itu, mengupayakan berkat itu. Amin. Jadi kita nggak ada istilahnya nggak bersyukur. Orang nggak bersyukur karena dia tidak tahu Tuhan sudah berikan dia berkat untuk dia upayakan. Jadi kalau kita bersyukur, misalnya lah, karena kita sekarang berdagang apalah, berdagang sesuatu lah, berdagang buah misalnya, kan? Ya udah kita bersyukur, terima kasih Tuhan, ini adalah berkat-Mu yang Kau berikan untuk upayakannya Tuhan. Syukur, berterima kasih, biarlah Tuhan Yesus yang tuntun aku terus, dan hikmat, bagaimana supaya lihat usaha ini, aku bisa terima semua berkat-berkat. Ya kerjakanlah hikmat kita, buatlah yang baguslah jualannya, yang bersihlah, ya kan, yang menariklah, ramahlah kita, tinggal gitu aja. Udah kerjakan aja bagian kita. Dan pula kita jualan, maaf ya, jualan kita kotor, gak menarik, tempatnya pun kotor, ya kan, gak menarik. Ya orang kan kita tahu lah, semua orang mencari yang bagus, yang menarik, itu kan logika umum. Kalau tempat kita pun tengoknya gelap, ya kan, dan gak ada orangnya terus yang jaga, ya kan. Ataupun kalau ada jaga kita pun jutek-jutek, ya kan, gak senyum. Orang lihat pun kita nih sering marah-marah, ya orang pun pasti akan milih, masih banyak pilihan sayang, kan. Maksudnya bisa paham nih ya. Hanya kita baguslah, usahakanlah kita kelola berkat itu dengan baik. Itu aja kok sebenarnya. Hikmat itu sudah ada. Nanti Tuhan antara pembeli-pembeli, itu bagian Tuhan lah. Ya kan, bagian Tuhan kirimkan pembeli-pembeli. Jadi kita bertanggung jawab dengan berkat itu. Itu aja saudaraku. Ya. Oke, jadi mengerjakan tanah. Nah,
maka manusia diusir dari Taman Eden. Nah, termasuk pengakuan iman yang tadi belum kita bacakan, harusnya itu kita bacakan. Itu pun ada urutannya. Makanya sekarang kan kita setiap harus bacakan pengakuan iman kita. Pengakuan iman kita itu kan ada apa? Saya adalah seperti yang Tuhan katakan tentang saya. Itu B. Jadi saya ini, kita ini, nilai kita, siapa kita adalah seperti apa yang Tuhan katakan tentang saya. Tuhan katakan kita berharga. Yesaya 43 ayat 4, kita mulia, kita indah dalam pandangannya. Kita ini siapa? Orang benarnya Tuhan. Amin. Kita siapa? Imamat yang rajani. Amin. Kita ini siapa? Kita ini adalah orang-orang pilihan Tuhan. Orang kudusnya Allah. Kita ini siapa? Anak-anak Allah. Apa kata Allah kepada kita? Itulah kita. Jadi siapa kita ini adalah seperti apa yang Tuhan katakan tentang kita. Bukan apa yang orang lain bilang. Atau orang tua kita pernah bilang, kau rohanion. Ya, jadi dalam pikiran kita rohanion, aku roh kali rupanya. Ya kan? Atau kita bukan apa kata guru kita, apa kata orang lain. Dasar kok, kalau katanya terserahlah orang lain kan, kalau ngomong kan seenak udelnya saja kan. Kalau ngomong kan, orang sekarang kalau ngomong itu suka-suka aja. Apa yang dia mau dia hembuskan, katanya kan. Orang sekarang saya lihat udah terbiasa dalam guyonan-guyonan itu kan, kata-kata yang jelek-jelek. Kalau saya nggak akan terima. Kalau orang sempat ngomong gitu pasti kena dia ya kan. Dan kok sembarangan, nggak bisa kok ngomong sama saya sembarangan. Saya pun nggak pernah ngomong sama sembarangan. Saudaraku ya. Jadi ada orang dia bilang orang pun diam-diam aja dia. Heran, mau dibilang gini diam aja dia ya kan. Entahlah, kalau saya sih nggak akan mau. Suatu hal yang jelek tentang saya nggak akan saya izinkan saya dengar. Karena itu bukan saya. Saya itu siapa? Anak Allah berharga mulia di pandangan Tuhan. Amin. Saya orang kudusnya Allah, orang benarnya Allah. Saya punya otoritas ilahi. Apa yang benar itu adalah milik saya. Yang tidak itu saya tolak. Yang nggak benar tentang saya akan tolak. Jaga mulut kamu. Saya akan kasih tahu. Saya bukan seperti itu. Nah, kita harus berani berdiri atas kebenaran. Ketika kita dengarkan ada orang ngomong nggak benar tentang kita harus saya tidak begitu. Kamu salah. Jadi itulah B-nya kita. Kalau kita kuat di situ, hidup ini akan tertata rapi ketika kita tahu siapa kita. Tapi kalau kita nggak tahu siapa kita, makanya orang hidupnya yang serampangan, hidupnya si boleh-boleh, hidupnya hancur-hancuran, karena dia nggak tahu dia bernilai. Kalau seorang dia tahu bernilai, dia nggak sembarangan. Ngomong juga nggak sembarangan, karena dia tahu bernilai mahal, berharga, mulia gitu. Dia akan jaga, hidupnya akan dia jaga bagus, karena dia tahu dia berharga. Tapi kalau orang dia nggak tahu dia mahal, dia bernilai, itulah hidupnya itu masuk ke comberan lah, masuk kemana, karena dia nggak tahu berharga dia. Makanya penting buat kita paham B-nya kita siapa. Amin saudara? Dan itulah kita pelajari firman, kita tahu B-nya kita. Ya? Apa kata Yesus tentang kita? Kemudian saya memiliki apa yang Tuhan katakan saya miliki. Maka behave. Tuhan katakan kita memiliki apa yang Bapak punya. Seperti perumpamaan anak yang hilang kan, kata bapaknya, anakku, engkau sudah lama tinggal bersamaku. Semua yang kumiliki itulah milikmu, nikmatilah. Bapak kita surga pun begitu, anakku, semua lihat langit dan bumi semuanya milik. Kan? Nah, kalau kau butuh, maka pasti akan datang samamu. Jadi anak Tuhan juga hidup. Kita bukan karena gitu kita suka-suka, enggak. Kita kebutuhan kita, bukan keinginan kita. Ingin manusia kita ini tak terbatas. Makanya Tuhan berkata kebutuhan kita dicukupkannya. Amin. Dan kalau udah waktunya kita butuh, percayalah Tuhan pasti akan menyediakannya. Kalau kita sudah butuh itu. Kita butuh bayar uang anak sekolah anak kita. Kalau udah yang pas, Tuhan akan kasihkan itu dengan caranya. Percaya sungguh-sungguh, kerjakan, usahakan apa yang sudah Tuhan berikan. Pasti, apapun, semua yang menjadi kebutuhan kita, apapun Tuhan tidak pernah tidak memberikannya. Percayalah, saya percaya. Kebutuhan kita bukan keinginan ya. Kalau keinginan kita kan nggak terbatas. Kita mau ini, udah ada ini, mau itu. Masih ada nih, mau itu lagi. Masih ada, mau itu. Tuhan nggak tanggung. Kamu itu udah kelewatan.
Gak gitu cara hidup anak-anak Tuhan. Anak Tuhan itu hidupnya sederhana. Amen? Ya, tapi kalau kita butuh pasti ada. Karena Tuhan menjamin. Gak pernah kita butuh, gak ada itu, gak akan pernah. Nah, kalau saya seumur hidup membuktikan begitu, gak pernah sejarah kita butuh, gak Tuhan kasih, gak pernah. Ya, kita tenang saja. Kemudian saya dapat melakukan apa yang Tuhan katakan saya dapat melakukannya. Do. Ya, Filipi 4:13. Ya, bahwasanya bersama Yesus kita bisa melakukan segala perkara. Udah. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Ya udah, bisa kita kerjakan. Nah, itulah behave-nya kita dalam pengakuan iman kita. Yang kita baca setiap kan. Jadi ini dia. Oke. Nah, minggu depan nanti saya akan meneruskan ini. Tapi kita bagaimana kita dikembalikan dari to have be ke behave do. Yesus membawa kita kembali ke behave do. Itu lewat karya salibnya. Orang dunia masih tetap menghidupi to have be. Orang dunia masih tetap. Tapi bagi orang percaya, kita sudah tidak lagi begitu cara kerja kita. Nah, kalau orang dunia kan sampai mau selamat pun kan gitu. Harus do dulu, berbuat baik, beramal dulu, ya kan, bersedekah dulu, baru dapat pahala, baru masuk. Nah, itu kan dunia sampai sekarang begitu. Tapi kita udah nggak gitu lagi. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya, Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Dari 1 Korintus 1 ayat 9. Jadi nanti Yesus yang akan mengembalikannya. Ya, tapi minggu depan lah kita akan bahas ini. Amin. Yang penting kita tahu urutannya. Ini tadi awalnya di Taman Eden, behave do. Itulah rancangan Tuhan buat manusia. Manusia jatuh dalam dosa. Maka diusir Taman Eden, maka jadi apa? Do, have, be, kerja, baru kau bisa memiliki sesuatu, baru kau bisa adalah nilaimu, adalah penghargaan orang pada jadi bilah. Kemudian Yesus di kayu salib mengembalikan kita ke posisi semula, behave do. Nah, nanti kan kita lihat apa saja yang Yesus kembalikan minggu depan lah. Karena 1 bulan kita akan bicara tentang ini saja. Oke? Saudara diberkati Tuhan. Oke, mari kita berdiri semuanya. Haleluya. Oh, terima kasih Bapak. Pagi ini kami mulai belajar satu kebenaran yang sejati tentang be have do adalah rencana membuat kami. Bapak, biarlah setiap kami boleh mengerti firman-Mu ini. Setiap kami boleh memahami bagaimana setiap kami Kau ciptakan serupa dan segambar dengan-Mu. Kami makhluk yang sangat mulia, berharga di mata-Mu ya Bapa. Sebab itu semua berkat-berkat ilahi telah Kau berikan kepada kami. Semua berkat apapun juga sudah Kau berikan di dalam Yesus Kristus yang ada di dalam diri kami ini. Berikan kami hati yang percaya dan iman yang terus berharapan pada Yesus saja. Dan setiap benih firman Tuhan ini tertanam dalam hati kami dan mulai ada metanoia, perubahan. Roh Kudus mulai bekerja saat ini juga, mulai membenahi setiap pikiran kami. Pikiran-pikiran yang salah, konsep berpikir yang salah, semuanya digantikan dengan yang baru, dengan firman Tuhan yang benar. Haleluya. Oh, rala batak.